Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Izihar. Saya adalah mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen S1 dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2 yang sebelumnya sudah pernah diberikan. Berikut adalah jawaban presentasi untuk pemenuhan tugas UAS di semester 1 ini. Sebagai berikut, dengan soal sebelumnya yaitu Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor dan melakukan transaksi-transaksi selama bulan Januari sesuai dengan soal. Kemudian diminta susun transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan kertas kerja. Kemudian aktivanya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk utang, ada utang dan utang bank. Dan untuk modal, ada modal. Kemudian di dalam soal tersebut terdapat contoh kertas kerjanya. Berikut adalah kertas kerja yang sudah saya buat berdasarkan dengan contoh. Di sini ada aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dan pada kertas kerja berikut, tabelnya ada dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Januari dengan asetnya yaitu ada kas, piutang, dan peralatan. Kemudian untuk liabilitasnya ada di utang dan ekuitas ada di modal. Berikut adalah beberapa keterangan mulai dari uang kas yang masuk dari bulan Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Januari. Dan untuk piutang ada dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024. Dan perlengkapan dimulai dari tanggal 4 Januari sampai dengan 28 Januari. Kemudian untuk peralatan mulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari. Dan untuk liabilitas atau hutang mulai ada di tanggal 9 Januari sampai dengan di 28 Januari. Dan yang terakhir ada ekuitas atau modal ada dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 28 Januari. Untuk pembuktian akhirnya yaitu total aktiva adalah 5.600.000 yaitu dari total kas. Kemudian untuk piutangnya di 350.000 dan untuk perlengkapannya di 200.000, sedangkan untuk di peralatan yaitu 650.000 dengan total keseluruhan yaitu 6.800.000 rupiah. Dan total liabilitas plus ekuitas sama dengan untuk di utang ada 3.120.000 dan ditambah modal yaitu 3.680.000. Kemudian total keseluruhannya adalah 6.800.000 rupiah. Bahwa dari sini adalah totalnya yaitu seimbang atau balance. Kemudian di sini ada soal nomor 2 yaitu pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Dan di sini dalam soal terdapat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024. Kemudian diminta jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas dan juga posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Dan yang ketiga, susun neraca saldo per 31 Desember 2024. Berikut adalah jurnal umumnya. Untuk itu diberi judul Salon Kecantikan atas nama Nyonya Devi dengan jurnal umum per Desember 2024. Di sini di kolom tabel ada
tanggal, dimulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Kemudian ada keterangan yang terdiri dari kas dan juga modal. Kemudian ada juga kas dan pendapatan jasa. Kemudian ada peralatan dan utang. Di tanggal 11 ada peralatan dan kas. Di tanggal 18 ada pembayaran biaya listrik dan kas. Kemudian di tanggal 21 ada biaya lain-lain dan kas. Di tanggal 24 ada prive dan kas. Kemudian tanggal 25 ada kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Di tanggal 28 ada kas dan piutang, dan di tanggal 31 ada biaya gaji dan juga kas. Dan di sini kita harus membedakan bagian mana yang masuk debit, kemudian bagian kredit. Untuk kas tanggal 1 masuk 6 juta masuk ke debit dan modalnya masuk ke kredit. Nah, begitu pula seterusnya sampai dengan tanggal 31 Desember untuk biaya gaji di debit sedangkan uang kas di kredit. Untuk buku besarnya, kita beri judul Salon Kecantikan Nyonya Devi dengan buku besar per Desember 2024. Yang pertama ada kasnya. Kita bagi beberapa pengelompokan yaitu kas. Kasnya dimulai dengan tanggal, keterangan, debit, kredit, kemudian saldonya. Bisa dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan keterangannya yaitu modal, pendapatan, perlengkapan, biaya listrik, biaya lain-lain, prive, pendapatan, pelunasan piutang, dan gaji. Kemudian di piutang usaha ada tabelnya yaitu tanggal, keterangan, debit, kredit, dan kemudian juga saldo. Kita mulai piutang ada di tanggal 25 Desember sampai dengan 28 Desember. Nah, kemudian untuk perlengkapan kita mulai dari tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Dan mulai ada pembelian perlengkapan di tanggal 11 Desember. Dan juga yang nomor 4 ada peralatan. Peralatan dimulai dari tanggal 7 yaitu utang usaha di 600.000. Dan yang nomor 5 yaitu utang usaha. Pada tanggal 7 Desember ada pembelian peralatan sebesar 600.000. Dan yang nomor 6 ada modal dari Nyonya Devi. Waktu awal pertama buka yaitu tanggal 1 Desember, Nyonya Devi memiliki modal kas yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk nomor 7 ada prive. Prive itu di tanggal 24 Desember ada kas sebesar 100.000 rupiah. Dan untuk pendapatan jasa dimulai tanggal 4 Desember yaitu 750.000 rupiah dan di 25 Desember kas dan piutang di 600.000 rupiah. Kemudian jika kita jumlahkan yaitu totalnya di 1.350.000 rupiah. Dan untuk biaya listrik mulai di tanggal 18 Desember yaitu sebesar 250.000 rupiah. Dan biaya lain-lain di tanggal 21 Desember yaitu sebesar 150.000 rupiah. Kemudian ada biaya gaji tanggal 31 Desember sebesar 300.000 rupiah. Kemudian untuk yang nomor berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah neraca saldo per 31 Desember 2024. Kita beri judul Salon Kecantikan Nyonya Devi dengan neraca saldo per Desember 2024, yaitu ada dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Kita mulai dari nomor 101 untuk kas sebesar 6.200.000 rupiah dan untuk nomor akun 102 untuk piutang sebesar 100.000 rupiah, nomor akun 103 untuk perlengkapan sebesar 250.000 rupiah, nomor akun 104 yaitu peralatan sebesar 600.000 rupiah dan
105 utang usaha sebesar Rp600.000 dan yang berikutnya ada di nomor akun 106 modal Nyonya Devi yaitu di Rp6 juta. Kemudian untuk yang selanjutnya ada di Prive, yaitu sebesar Rp100.000 dan nomor akun 108 ada di pendapatan jasa di Rp1.350.000 dan biaya listrik di Rp250.000, nomor akun 110 biaya lain-lain Rp150.000 dan biaya gaji sebesar Rp300.000. Jika kita jumlahkan antara masing-masing tabel berikut, maka jumlah saldonya yaitu balance di Rp7.950.000. Nah, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.